Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu pembelajaran dari penerapan konsep inti budaya positif. Kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep budaya positif pada rekan-rekan, saya lakukan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi serta diskusi persiapan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan istilah P5. Kegiatan dibuka oleh kepala sekolah, dilanjutkan oleh saya dan rekan sebagai tim inti P5. Sasaran utama dari kegiatan diseminasi yang saya lakukan adalah guru kelas 7 yang sedang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Namun, meski demikian, kegiatan ini terbuka untuk seluruh guru dari kelas 7 hingga kelas 9. Bapak Ibu Guru Hebat, sebagai informasi, sejak kegiatan MPLS, guru di sekolah kami sudah menerapkan beberapa konsep budaya positif, seperti membentuk keyakinan kelas bersama murid dan membentuk keyakinan sekolah dengan melibatkan orang tua murid. Materi budaya positif tersebut sudah saya dan tim sampaikan, kemudian kami sisipkan dalam materi-materi kegiatan MPLS tahun 2023. Sehingga memudahkan saya saat melakukan aksi nyata modul 1.4 ini. Di sini, saya mendorong Bapak Ibu Guru untuk menerapkan konsep budaya positif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan P5. Misal, menelaah kembali keyakinan kelas terkait gerakan hidup sehat dan minim sampah. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata penyampaian pemahaman budaya positif pada rekan dan implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Semoga kita semua bisa bergandengan tangan bersama-sama agar apa yang kita tetapkan, tujuan yang kita capai itu akan berhasil kita raih. Mohon doa dari semuanya karena ini memang diperlukan kerjasama semua pihak. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Yun. Kita lanjut dari penjelasan lain Bisa. dari P5. Makasih banyak Ibu, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bapak Ibu sedayana. Baik, Bapak Ibu, di sini insya Allah saya akan memaparkan rundown acara. Nanti di akhir, sebelum ke rundown acara, menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ria. Ini kita perlu sesuatu ya Bu ya, untuk mewujudkan gerakan hidup sehat dan minim sampah itu. Apa nih yang kita perlukan? Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk mewujudkan suatu gerakan itu kita memerlukan adanya budaya positif. Jadi sebetulnya kan pembiasaan kebersihan ini ya Pak Agus, Pak Haji, sudah lama kita tuh dari zamannya Adiwiyata ya Pak. Ini pun kita tuh mengadopsi. Pokoknya ini bukan sesuatu hal yang baru sebetulnya Bapak Ibu. Hanya mungkin dengan adanya kurikulum merdeka, adanya P5, tadi kegiatan pembiasaannya itu menjadi lebih terstruktur gitu ya. Tadi Bu Ria sudah menyampaikan langkah-langkahnya.
Barusan Buya memaparkan hasil monitoring evaluasi kegiatan P5. Sebetulnya ini sudah diawali ketika MPLS Bapak Ibu. Jadi kurang lebih mungkin anak itu ada di SMP ini sudah 3 minggu ya. Nah, ini berkat kolaborasi dari semuanya, dari panitia PPDB, ini yang pertama menyambut siswa, alhamdulillah, kemudian disiapkan berbagai peraturan positif, kemudian ajakan kepada siswa untuk selalu membawa bekal. Terima kasih Bu Eni dan kawan-kawan. Nah, kemudian dilanjutkan, betulan nih, wah ya sudah, ini P5 kita ambil sub temanya itu adalah gerakan hidup sehat dan minim sampah. Bapak Ibu, alhamdulillah ini karena kalau menurut testimoni Bapak Ibu yang mengajar kelas 7, katanya ada perbedaan antara siswa tahun kemarin dengan tahun sekarang. Minimal dari segi pengolahan sampah aja. Meskipun memang belum terlalu signifikan sekali gitu ya, tapi ada, kemudian lebih mudah diarahkan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini konsisten begitu ya. Tentunya kita ramu nih dengan kegiatan P5, semoga semakin jazz gitu ya Bapak Ibu. Nah, tadi kata Bu Ria, Bapak Ibu, tapi ini ada tantangannya nih, ada tantangannya. Ternyata ada di antaranya, enggak semuanya. Kita mau fokusnya ke kekuatan, tapi kita juga perlu melihat sesuatu yang belum gitu ya, belum sesuai. Kesadaran diri anak, motivasi intrinsik dan keyakinan bersama bahwa gerakan ini adalah harapan dari semua warga sekolah. Dan untuk mewujudkannya itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Tadi kata Bu Ria, ini masih ada yang buang sampah. Iya, karena tadi betul pendidikan karakter ini tidak bisa tadi seperti makan cabai ya Bu, makan cabai langsung gitu ya. Nah, tentu perlu treatment, entah itu 1 minggu, entah 1 bulan, entah itu 1 tahun ya. Tapi kita mah ada di posisi ikhtiar, begitu. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan motivasi intrinsik nih, ternyata ada 3 hal. Ketika seorang anak dia mau buang sampah gitu ya, dia mau menjaga kebersihan, dia mau sarapan, dia mau membawa bekal, itu pertama, 1, ada yang awalnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Asiun dicorekan ke buyuyun. Awalnya gitu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian ada juga yang untuk mendapatkan imbalan, penghargaan diri dari orang lain. Wah, orang mah yang kamuji, nanti nilai IPA-nya bagus karena selalu bawa tumbler, selalu botol minum gitu. Nah, ada tahapan yang ketiga, ini yang harapan semuanya tentunya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin kalau kita simpulkan, ada yang namanya motivasi ekstrinsik, ada yang disebut dengan motivasi intrinsik. Mangga Ibu ditinggal upami misal Bapak Ibu motivasi ekstrinsik anu mana nya aya 3 poin. Mangga ekstrinsik poin kedua. Baik, kalau yang pertama motivasi apa Bapak Ibu? Sama. X. Menghindari Takut dihukum. Takut dihukum. Gara-gara takut. Betul. Wah, nanti kenapa ini kira-kira X atau ins? In? Iya. Oh, betul kah? Siap, setuju? Oh iya, dia sendiri betul ya.
Tapi dipengaruhi juga oleh faktor luar. Jadi bisa ekstrinsik, bisa intrinsik. Dan yang paling diinginkan mungkin yang poin terakhir ya Bapak Ibu ya, sadar gitu ya, ini tuh adalah nilai-nilai yang aku percayai gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ada pertanyaan begini gimana ya? Gimana cara menanamkan motivasi intrinsik atuh gitu ya dalam diri siswa terkait gerakan hidup sehat dan minim sampah? Biar anak tuh, kan katanya kalau ekstrinsik itu nggak lama ya Bapak Ibu ya, takut hari ini nurut, besok enggak, besoknya nurut lagi, besoknya enggak, karena bukan dari dalam dirinya begitu. Terus bagaimana ya kira-kira? Apakah dengan sederet peraturan dan hukuman atau perlu hal lain? Oh, satu, meningkatkan keimanan, betul. Betul ya Bu Haji? Iya, ada ayatnya Bu Haji ya? Mangga Ibu. Ya. Ayatnya Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti termasuk salah satu orang yang menjaga sampah itu berarti sama juga orang yang mencintai kebersihan dan kesucian. Oke, hatur nuhun Bu Haji. Perlu treatment lain ya Bu? Ada yang paling penting, ininya dulu ya. Iya, nah itu yang sudah dilakukan terima selama 2 pekan. Ada kegiatan sadar diri dari mulai kemarin itu deklarasi, kemudian kemarin sudah melakukan tahapan wawancara. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Nah ini perumpamaan ya. Nih ada analogi. Mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendaraan? Jawabannya pasti banyak. Ada yang B, alhamdulillah Bakri, untuk keselamatan diri. Tapi ada nggak B yang A? Ada. Saya juga pernah sering gitu, di helm sih untuk polisi ditilang gitu ya. Tapi kalau ditanya yang paling ke nilai kebajikan yang mana Bapak Ibu? Jelas yang B. Harapannya kita tuh begitu ya, anak tuh ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang dibuka nih sama gerakan kita. Ada pertanyaan nih. Mengapa kita harus melakukan gerakan hidup sehat dan minim sampah? Jawaban anak macam-macam. Saya ambil 2. Laporan sekolah, cuma ibu prima kayak bilang laporan goreng, katanya gitu ya. Tapi kita harapannya yang kedua ya, agar terciptanya ekosistem belajar yang sehat dan nyaman. Berarti perlu treatmentnya banyak sekali ya. Baik. Nah, Bapak Ibu ternyata untuk mentreatment itu sadar diri itu kurang lebih kita harus mengawali dengan membuat suatu keyakinan sekolah, juga bisa keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah melakukannya sebetulnya di kelas ya. Alhamdulillah semuanya. Pertanyaannya apa sih keyakinan kelas? Udahlah peraturan aja udah disiapin nih sama Bu Heni sama Bu Lia. Kemarin udah di-share juga ke anak-anak. Terus kenapa nih perlu keyakinan? Bapak Ibu apa sih bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Kalau peraturan mah, sekolah bikin peraturan, saudarin aja gitu ya. Kalau keyakinan mah Bu, jadi boleh diskusi Bu. Kita boleh mengambil pendapat siswa.
Oke, kira-kira Bu kalau kesepakatan begitu anak-anak lebih akan menjalankan dengan baik atau tadi kayak peraturan sekarang di buku besok enggak? Merasa dilibatkan berarti motivasi intrinsiknya akan lebih bagaimana Bapak Ibu? Akan lebih tumbuh baik begitu ya. Nah ini untuk langkah-langkah keyakinan kelas, definisinya sepertinya sudah pada paham ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan mengulas lebih banyak. Nanti kalau ada yang membutuhkan filenya bisa di-share. Nah berikutnya, nah ini nih, ini tugas wali kelas besok hari Kamis setelah jam istirahat. Wali kelas, kita kan sudah buat keyakinan kelas ya. Ini boleh kok berlaku bukan hanya untuk kelas 7. Boleh berlaku untuk semua kelas. Nah, Bapak Ibu yang kemarin gak usah diganti keyakinan kelasnya, tapi tinggal ditambahin, ditelaah kembali. Nah, mungkin kemarin ada yang disiplin gitu ya, bertanggung jawab, jaga kebersihan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu udah baik sekali, hebat kalau anak sudah sampai ke poin sana. Nah sekarang kita ini Bu, dorong ke sini nih. Kami meyakini gerakan hidup sehat dan minim sampah adalah harapan bersama seluruh warga SMP Negeri 1 Cisalak. Kemudian yang kedua, kami meyakini untuk mewujudkan gerakan hidup sehat dan minim sampah perlu apa Bu? Pak, perlu kolaborasi dan kedisiplinan dari semua pihak atau dari semua warga sekolah. Ini baru contoh, Bapak Ibu boleh kembangkan ke keyakinan-keyakinan lain. Pak Arif, ada apakah? Siap. Siap. Iya. Aduh Umi luar biasa. Bisa dibenturkan keyakinan dan peraturan, keyakinan dalam mengamalkan contoh. Iya. Saya yakin pada Allah. Maka saya selalu melaksanakan perintahnya. Berarti harus ada aturan tetap. Betul Bapak. Siap. Setuju sekali. Peraturan Harus tetap ada. Mengenai tamuan ini karena tidak hanya keyakinan. Betul Bapak, setuju. Karena iman itu ada 3, harus diucapkan, diyakini, Dan harus diyakini amalkan. Siap. tidak menggunakan keyakinan juga harus dibarengi dengan peraturan. Siap, setuju, betul. Jadi kalau ditanya dari mana asal muasal keyakinan kelas terbentuk, sebetulnya awalnya adalah dari peraturan. Jika tidak ada peraturan, maka tidak akan terbentuk keyakinan. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Mirip seperti yang Mbak Arif barusan sampaikan ya. Bagaimana jika setelah membuat keyakinan kelas, terdapat siswa yang berperilaku tidak sesuai harapan? Misal, nggak bawa bekal, masih jajan menggunakan kemasan plastik, gimana nih? Dihukum, dimarahi Bapak Ibu? Kamunya, apa yang Pak? Tapi masih kemarin. Begitu kah? Yang benar kalau menurut Bapak Ibu? Ada perlu treatment lain? Wah, gimana Wah nih? Oh, ada peringatan dulu. Diajak ngobrol dulu ya Wah? Diajak ngobrol dulu. Oh, ngobrol. Siap. Oh, ada tahapannya ya Wah?
Ya, nah yang mendidik. Oh iya, siap betul sekali. Nah, betul Wak. Kita lanjutin nih dari yang tadi Wak Tuti. Ternyata ketika kita mau melakukan sesuatu treatment kepada anak, satu Bapak Ibu, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasarnya. Iya Pak Arif, aduh saya deg-degan. Betul. Iya. Iya. Sebetulnya begini Bapak. Jadi awalnya begini, ketika kita bertemu dengan siswa yang seperti itu, betul nanti mungkin ada sanksi, tapi kita boleh ajak ngobrol dulu Pak, begini misalnya, Hani kenapa nggak bawa bekal? Jadi kita ketahui dulu, barangkali beliau itu orang tuanya bekerja di pabrik ya Bapak Ibu, harus berangkat subuh, pulang malam. Jadi yang pertama kita harus ketahui adalah kebutuhan dasar dari anak tersebut itu. Karena khawatirnya kita tuh seakan memberikan obat, tapi sebetulnya bukan mengobati, tapi malah membuat penyakit yang lain begitu. Itu terkait kebutuhan dasar. Kemudian, nah ini posisi kontrolnya Bapak Ibu. Tadi katanya langsung menghukum ya, atau nih boleh Bapak Ibu lihat diri kita sudah sampai mana nih? Ada 5. Ketika tadi dapat anak yang masih buang sampah sembarangan, apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sudah posisi manajer? Kalau penghukum misalnya, kunaon kamu teh buang sampah, kamu mahnya itu benar. Nah itu, kalau posisi pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, kadang sering ya kita tuh buat seperti itu. Ternyata itu tuh posisi pembuat merasa bersalah, dan itu level 2 ternyata Bapak Ibu. Kemudian ada posisi teman. Iya nggak apa-apa, nanti perbaiki lagi ya. Nah, jadi itu posisi teman. Ada juga posisi pemantau. Kalau posisi pemantau biasanya akan membenturkan dengan peraturan. Peraturannya apa? Konsekuensinya bagaimana begitu. Lalu bagaimana Bu? Yang paling bijak. Yang paling bijak ternyata ada satu posisi Pak Haji, yaitu posisi manajer. Nah, ini posisi manajer. Bagaimana posisi manajer ini nih, biar kita semuanya posisinya manajer, baik di sekolah ataupun di rumah ya, kepada anak kita. Jadi di sini kita akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid menemukan solusinya. Jadi kita nggak langsung kamu buang sampah sembarangan terus ya, enggak. Tapi kita tanyakan, nah ibu dapat informasi katanya kamu di kelas yang nggak pernah bawa bekal misalnya. Boleh ibu tahu alasannya apa gitu. Terus gimana aku kira-kira solusinya gitu. Jadi diajak ngobrol sehingga anak itu punya solusi, bukan dari kita solusinya, tapi dari anak tersebut. Ini untuk yang manajer. Jadi ditanya kesepakatan bersamanya apa, apakah dia meyakininya. Kalau meyakini harus bersedia enggak memperbaikinya begitu. Terus ditanya apa rencana untuk memperbaiki semua ini. Itu terkait posisi kontrol yang paling ideal. Itu posisi apa Bapak Ibu? Posisi manajer. Baik, Bapak Ibu, terkait posisi manajer, nanti di sini ada
yang disebut dengan langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu boleh dilihat segitiganya, kelihatan kan? Kalau tidak kelihatan, saya boleh sebutkan ya. Paling bawah itu menstabilkan identitas. Artinya apa? Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ketemu sama anak, dia itu melakukan kesalahan, gak bawa bekal, masih buang sampah sembarangan, kita harus netralkan dulu perasaan kita. Bukan cuma anak itu loh yang begitu tuh, mungkin kita juga pernah, anak lain juga pernah. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Tanya kebetulan dasarnya, oh ternyata gara-gara di rumahnya itu gak ada orang tua Bu. Jadi kita validasi tindak asalnya itu, oh kalau misalnya jadi kalian, ibu juga sama, mama ke pabrik, siapa yang nyiapin atau gimana ya, nanti mah solusinya masak tiap hari, terus kita begini gitu ya. Kemudian ditanya keyakinannya itu bagaimana, kira-kira anak punya solusi apa, meyakini apa, mau memperbaiki atau tidak. Mungkin nanti ada solusi begini, Bu, berarti nanti mah aku minimal bisa nyipok endog ya, supaya disiapkan ke sama mama wae gitu. Itu harapan nanti jawaban yang muncul dari diri anak untuk langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu membangun budaya positif itu di sekolah itu akan membantu pendidik, guru mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu terkait budaya positif yang perlu diterapkan untuk mewujudkan gerakan hidup sehat dan minim sampah sebagai subtema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau kita tidak mencoba budaya positif ini, sepertinya akan cukup kesulitan. Insya Allah budaya positif ini akan sangat membantu. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan memperlihatkan rundown acara untuk kegiatan hari Kamis. Tadi Bu Ria sudah memaparkan ada gambaran ininya umumnya. Ini rundown acaranya Bapak Ibu, terutama untuk koordinator dan fasilitator. Ini sapatos nama tekengi ngicep. Kita lihat ya Bapak Ibu, ini rundownnya. Nah ini barangkali nanti Bapak Ibu juga yang wali kelas 8, kelas 9 ada yang bertanya tentang gitu enggak? Hari tentang mah terang nate Ibu guru kayak gitu ya. Jadi nanti hari Senin itu, hari Kamis tanggal 10, pengkondisian mulai dari jam 7. Di sini nanti koordinator dan fasilitator sudah siap di lapangan. Tadi saya dapat informasi dari Pak Dadan untuk yang bentrok sambil mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Nanti kita harus kata Bu Epong, ya Bu Epong harus ada afirmasi positif. Bisa umacarana anak-anak antem bahkan boleh diboyong. Jadi ada solusi anak kelas 9 yang ibu ajar itu, kalau ibu ngajegang boleh ikutan kegiatan klasikal begitu. Kemudian di sini untuk MC-nya Bu Win untuk hari Kamis ini selalu diingatkan jargon P5 Spansak sehat, berkah, semangat, hadapi tantangan, dan bersih kelola sampah. Ada pembacaan suci Al-Quran. Ini nanti oleh siswa Bapak Ibu.
kemungkinan nanti kami koordinasi lagi dengan Bu Dera, dengan Umi mungkin yang lebih paham tentang PAI. Kemarin sudah Agustina 2 kali ya Umi. Nanti mungkin kita bisa mencari siswa yang lain. Ya, begitu. Kemudian di sini ada ice breaking dan ada sarapan bersama. Nah ini Bapak Ibu, mohon wajib siswa membawa bekal sarapan bersama. Apa nanti ketika mereka tidak mau bekal di sini tidak harus nasi kok. Boleh kue, boleh roti, boleh teh manis. Pasti ada yang gak biasa makan, itu sakit perut ya Wak. Nah, bawa teh manis aja boleh, bawa kue aja boleh. Nanti posisinya siswa yang gak bawa makan itu kemarin sudah ada solusi. Jadi saling berbagi makanan Bu. Jadi harapan besarnya tidak ada siswa yang keluar barisan. Kalaupun mau pergi ke warung sekolah dari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti wali kelas mohon arahkan, ditanya bawa bekal nggak? Kalau nggak bawa, sok mau beli dulu nih ke warung sekolah yang dekat. Nanti kalau sudah waktunya jangan lagi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini materi pertama, pengolahan sampah organik, anorganik, kertas. Oh iya, lokasinya Ibu belum bilang nih. Kita mau coba lokasinya di belakang. Kita mau mencoba lokasi di belakang. Nanti kita sulap ya Bu ya. Bagaimana caranya di belakang Bu Ika menjadi nyaman begitu. Kita coba-coba di mana, di gor sudah, di lapang sudah. Nanti kita pindah ke belakang begitu. Iya Bu, betul. Nanti bisa dicoba taman belakang. Terima kasih Wak Tuti. Baik, berikutnya di sini pemberian materi oleh narasumber. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa anak selalu bawa buku P5. Biar mereka tuh punya catatan sejarah dari awal sampai akhir begitu. Khusus untuk P5. Kemarin ada yang bertanya, Bu, saya mah kado udah disatuin sama buku karyaku. Oh boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa dipisah, mah nggak. Dipisah juga bagus. Nah ini untuk kegiatan intinya ada field trip lagi Bapak Ibu. Tapi field tripnya itu bukan wawancara. Ini masih bagian dari investigasi Bapak Ibu. Kita akan opsi, nanti satu fasilitator itu kan membawahi 4 kelompok ya kurang lebih. Nanti 4 kelompok itu akan membawa trash bag atau karung. Ada yang membawa sampah organik, ada anorganik, ada kertas, ada juga sampah yang bernilai jual. Tadi seperti cup ya Bu. Nah, nanti anak-anak bareng-bareng dikasih nanti pemetaannya. Nanti pemetaannya menyusul. Misal fasilitatornya Bu Haji misalnya di daerah depan misal. Nanti bareng-bareng semua. Barang-barang semua, mana yang termasuk sampah organik, mana yang sampah anorganik, mana yang kertas, mana yang sampah bernilai jual. Setelah mereka selesai, ini kegiatannya dari jam 8 sampai jam 8.30. Kemudian mereka akan berkumpul kembali Bu. Jam 8.30 itu di belakang lagi. Nanti ketika kegiatan pemilahan sampah, anak pergi dorong, ayo Pak banyak-banyak ngumpulin sampah kap plastiknya. Kenapa? Karena kita punya materi nih, yaitu literasi finansial. Setelah dikumpulkan lagi, nanti kita akan mengundang pengepul sampah. Kebetulan juga memang Bapak warung di sini gitu ya. Nanti anak akan langsung dibayar, dapat uang gitu. Nanti uang keuntungannya tersebut untuk kas kelas. Berikutnya, ini masih fasilitator ya Bapak Ibu. Untuk fasilitator, setelah field trip, mangga ditandai nih Bapak Ibu fasilitator, nggak istirahat dulu karena biar langsung Bapak Ibu nanti istirahatnya panjang. Jadi langsung ke kelas jam 8.30 itu melakukan
curah pendapat dengan siswa. Ini panduan pertanyaannya. Menurut pendapatmu apa ya penyebab utama pengolahan sampah di SMP 1 Cisalak itu kurang bisa berjalan secara maksimal? Nanti mungkin jawabannya macam-macam. Warungnya kurang bisa dikondisikan, misal akunya, kita semuanya begitu. Nanti ini ditulis di catatan dan ibu boleh memperbolehkan ada beberapa siswa untuk menyampaikan. Ini Bu Dera, Bunti, nanti bareng-bareng aja sama fasilitator studio lagi. Jadi tandem 2 orang, 2 fasil dalam 1 kelas untuk memimpin curah pendapat ini. Keuntungannya lebih rame, Bapak Ibu juga jadi tidak terlalu capek. Nah, jadi saling bantu begitu. Kalau kemarin kan ada yang terpisah ya. Nah, sekarang kita semuanya curah pendapat itu bareng-bareng 2 fasilitator. Berikutnya istirahat. Nah, baru nih setelah istirahat wali kelas tadi yang disampaikan saya tadi di awal tentang budaya positif, Bapak Ibu hayu. Nanti ketika jam 10.30 wali kelas masuk sebelum refleksi, nah sekarang kita telah kembali keyakinan kelas. Tadi terutama yang tentang gerakan hidup sehat dan minim sampah. Gak apa-apa, tambah yang baru aja. Jadi itu ciri khasnya. Setelah P5 tuh kita tuh punya keyakinan kelas baru yang memang betul-betul sesuai dengan topik dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sih gambaran Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu keyakinan kelasnya boleh yang lain. Meyakini ini tuh harapan bersama, meyakini bahwa untuk mewujudkan itu perlu kolaborasi dan kedisiplinan dari semua pihak. Nah, setelah itu kemudian refleksi seperti biasa ada pertanyaan pemandunya, perasaannya, apa yang mereka dapat, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa. Dan diakhiri dengan kegiatan opsi. Kalau sudah opsi, siswa baru boleh mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir itu selalu dilakukan setelah melakukan operasi bersih. Untuk apa? Untuk menghindari siswa yang pergi kemana itu hanya antisipasi. Tapi afirmasi positif lagi ya Bu Epo. Mudah-mudahan siswa kita disiplin semuanya. Begitu Bapak Ibu gambaran kegiatan P5. Terus nanti semua setiap selesai kelima semua guru semua fakultas. Nah, ada sedikit lagi mengingatkan nanti satu kelas itu kurang lebih ada 2 fasilitator yang bertugas. Kemudian Bapak Ibu nanti jam sekitar biasanya kita itu kumpul hari Kamis itu jam 11.30. Jadi 11.30 kita semuanya langsung di ruangan P5 sekarang udah punya. Kita bareng-bareng dulu sama Lab IPA Timur ya Bu. Nanti kumpul di sana, kita akan langsung merancang kegiatan P5 pekan berikutnya. Ternyata kalau bareng-bareng seperti kemarin lebih luar biasa idenya. Banyak ide-ide kreatif dibandingkan kalau yang menyusunnya itu hanya 1, 2, 3 orang. Begitu, nanti untuk lebih lengkapnya, untuk pemetaan akan disampaikan kembali di grup. Buya, ada lagi kah? Atau cukup? Cekap, Bapak Ibu? Sakitu panginten anu biasa diberikan hapunten tina samudaya kalepatan, hapunten kacandak waktu ngajarnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uje. Mohon. Yang melalui wali kelas. Siap. Kemarin ada garis, 2 poin, video gitu. Mohon. Usahakan sonten. Pungi teuing. Dan orang tua sibuk panggilannya. Penggaris. Boleh nggak apa-apa yang tidak punya tapi lurah kalimat. Janten hektik siap Bapak. Mohon. Siap-siap. Hatur nuhun pisan.
Gimana tahun 7 namanya bisa? Laras. Waduh, eta kukulingan atau ayam konfirmasi. Nuhun, Bapak. Misterius, nyarak oke. Laras. Tapi dia murah kali. Laras murah kali mah. Iya. Janten Laras. Siap. Bapak janten itu pamit dia lagi asal udah jurig. Jangan sampai orang tua hukum pamit lagi nanya Bu Heni asal udah Bukawan gitu Bu Haji ternyata. Siap. Nah, Perlunya kita kalau misalnya kumpul. Oh iya. jadi banyak masukan. Oh, siap. Jangan yang itu lagi kumpulnya gitu. Siap. Nanti kumpul. Iya, Umi. Informasi Tarik. Hapunten memang kadana Pak Isan informasi oge tong di grup P5 Wungku ternyata aya nu sapalina kan harus kan guru kelas 3 guru kelas 9 kan urang pamitian Sama ibu guru apa Bu aku kira apa terakhir nya P5 teh ini nama lu pada dicana kata mati tapi upami di grup TPK mah Pak Isan Iya, siap sadayana uninya. jantan diketahui semua upami aya orang tua masih disampaikan biasa. Siap. Umi. Aduh luar biasa. Iya anu di Hoyong teh Buria. Hoyong masukan sinsur di sadayana jantan Oje Umi nampi masukan teh ieu teh nampi kitu tah kekuatan teh ya. Nampi semangat gitu. Laras Bapak Ibu teh kenging sungkannya upami bade aya masukan kangge tim P5. Tim dari teh saya Bu Haji langsung di 20 ternyata. Ya, mangga. Siap Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masukan kan kemarin dengan apa? Dengan moto kita yaitu bersih berkah, ya sehat. Kan kemarin anak-anak mengeliling warung. Nah, ini kan kita punya koperasi. Jadi karena koperasi ini sebagai contoh, ya diantaranya jangan ada plastik gitu ya. Nah itu. Oh iya siap Jadi Ibu. warung koperasi inilah yang Jadi contoh. Siap. warung yang lain. Siap. Jadi harus beri contoh dulu gitu. Oh iya luar biasa mantap. Atur nun Ibu insya Allah didugikeun ka Papri sareng ka Bu Siti. Cekap Bapak Ibu bangideunnya. Urang kubar wae. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun nene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Semangat pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Hari keberapa sekarang? Hari kedua. Anak-anak, untuk menambah keberkahan hari ini, kita biasakan berdoa dulu ya. Berdoanya dalam hati saja. Siapa yang mau memimpin berdoa? Kalau tidak ada yang mau Ibu tunjuk saja. Boleh? Boleh. Oke.
Teteh pimpin berdoa. Silahkan. Berdoa dalam hati aja. Berdoa dalam hati. Gini ibu ajarin kalau di SMP begini, duduk siap, semuanya siap ya. Nanti teteh bilang duduk siap, nah gitu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Nanti kalau udah sekian 1 menit atau 30 detik berdoa selesai. Oke teh? Oke, siap. Mangga semuanya didengerin. Duduk siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan lancar. Ibu di sini sampai jam 9.40. Jadi nanti kalian istirahat jam 9.40. Oke. Apa sih Bu agenda hari ini? Agenda hari ini 1, kalian akan melakukan asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua, kalian akan sama-sama diskusi tentang cara belajar efektif. Kemudian yang ketiga, banyak nih. Yang ketiga kita akan sama-sama membuat keyakinan alias kesepakatan kelas. Jadi kita nanti akan membuat kesepakatan yang kesepakatan ini akan ditaati oleh kita bersama, oleh kamu, oleh ibu. Berarti selama di kelas apa ini teh? Iya, sekarang gugus I, nanti kedepannya insya Allah jadi kelas 7I. Kalau kalian sudah menyelesaikan setiap rangkaian MPLS, begitu ya sayang ya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan menyusun ini jadwal piket. Nah itu penting banget, jadwal piket sama struktur organisasi. KM-nya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, ya. Tapi mudah-mudahan 1 jam selesai. Tergantung kalian. Kalau kaliannya aktif, mau semuanya mengajukan pendapat, pasti 1 jam juga beres. Maunya cepat atau maunya lama? Iya, ibu juga sama pengen istirahat. Oke deh, kemarin kita punya tepuk tidak biasa ya? Betul tidak? Masih ingat? Oke, kemarin kalau ibu bilang yang ganjil-ganjil gimana? Tepuk tangan. Terus satu lagi? Hah itu kalau gimana Pak Adlan? Hah itu kalau gimana? Ibu bilang angka apa? Genap. Ini orang tukernya. Yos, orang tuker. Berarti kalau ibu bilang genap, berarti angka-angka genap 2, 4, 6, 8. Nah, tepuk tangan. Tapi kalau ibu bilang angka-angka ganjil seperti angka berapa coba? 1. Berapa lagi? 3. Berapa lagi? 5. Oke. Diganti jadi apa sayang? Hah, coba yuk kita coba dulu ya. Yuk kita tepuk tangan yang tidak biasa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 3, 1, 5, 9. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah konsentrasi ya? Alhamdulillah ya. Tadi atos moyan, atos natepan, atos ice breaking nembe. Aduh, lengkapnya hidup ini ya. Berarti sudah siap belajar sayang? Siap ya? Oke, ibu sudah menyiapkan lembar untuk kalian, lembar assessment. Ini tidak ada kaitannya dengan nilai. Jadi kalian, ini adalah assessment diagnostik non-kognitif. Jadi ini tuh tujuannya untuk mengetahui story kalian, rahasia penting kalian. Rahasia penting untuk mengetahui kebutuhan dasar kalian. Jadi gini, jangan sampai nanti Bu Yun salah memperlakukan anak. Misal ada anak yang hapunten kurang bisa tidak senang misalnya belajarnya itu
diam. Karena dia senangnya bergerak. Buyun marah-marah langsung. Misalnya, Padlan, kamu kok bergerak aja? Padahal memang Padlan itu ternyata tipe anak yang suka bergerak. Jadi nanti sama Buyun dikasih treatment yang khusus. Intinya tujuan asesmen diagnostik non kognitif ini untuk mengetahui kebutuhan dasar. Jangan sampai ibu salah menilai. Oke? Paham tidak? Jadi berarti ngisi ini boleh nggak lihat ke teman? Tidak. Kalau lihat ke teman, saling diskusi sama teman, berarti nanti bagaimana dong? Tertukar tidak? Iya, mungkin nanti ada jiwa yang tertukar. Ya, isi sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya. Untuk sementara ibu kasih target waktu 10 sampai 15 menit ya. Oke? Mangga siapkan ballpointnya. Cara belajar yang saya senangi. Senangnya ini mendengarkan dan menulis, atau senangnya gambar atau menonton video, atau senangnya kegiatan yang bergerak. 3, pilih yang mana dari 3 itu, pilih 1. Yang ini gimana, Ibu? Apakah kamu sudah lancar membaca Al-Quran? Jawab ya atau tidak. Sudah atau belum, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Kapan jadwal kamu membaca Al-Quran? Kapan jadwalnya? Habis maghrib kah? Atau jadwal ngajinya boleh? Ya. Ibu mau ngecek masih pada ngaji enggak? Nanti. Iya. Suka ada yang, aku mau udah SMP, gak usah ngaji. Emang udah sepinter apa? Boleh. Beres? Oke. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Hitung mundur. Pastikan tidak ada yang kosong kecuali nomor 4. Kalau nomor 4 memang bukan ditulis ya, tapi dibacakan tadi. Padil beres? Hiji deui. Kadil, benar. Ke belakang nanti. Kalau udah berdua di sini, ke belakang. Allah sengit mie-nya. Memang tergoda ke mie, tapi awas tekan yang seringnya. Simpen di sini, di Nadis, diam dulu, diam. pegang. Rahasia. Oke sayang, sudah semuanya nak? Oke punten, sekali yang belum boleh acungkan tangan. Sayang nggak apa-apa, angkat tangan. Aduh, banyak bingit. Yang belum? Oh, dikit lagi. Ya udah, 2 menit ya? Enggak. Kan masih banyak agenda kita. Nanti orang lain nyampe Jakarta, kita baru nyampe ke Malang. 2 menit ya sayang, tambahan waktunya. Beres. Ayo. Awas ya budak ibu, makan mie teratur. Boleh kok, ibu geus resep. Tapi atuh sabulan teh sekali bisa teu? Saminggu sekali? Nyasok saminggu sekali malah. Budak ibu geus saminggu sekali makan mie. Sekretaris tuh nanti kalau misalnya ada informasi penting yang menyampaikan, ngecek nanti tuh ada tugas atau tidak. Kadang kan guru tuh nggak masuk karena misalnya ada kegiatan. Nah, nanti sekretaris yang menyampaikan bisa menulis materi di sana. Tuh, itu sekretaris.
Ayo, ingat barusan tambahan waktunya ya. Apaan? Oh iya bener, mantap. Udah tahu ya. Mirip kok sama di SD ya. Dede sudah. Mantap. Tunggu ya. Ada burung di sini. 1 menit lagi sayang. 2 menit tadi. Mungkin agak melebar sedikit. Oke. Kalau yang sudah bisa disiapkan buku catatannya. Kita akan diskusi habis ini. Buku catatannya. Kita akan diskusi. Terus apa itu? Yang udah orang tua? Oke, tepuk tangan yang tidak biasa dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2, 4, 8, 12, 9, 10, 1, 5, 30, 15, 13, 1, 7, 8, 9. Tepuk tangan untuk kita semua. Mulai ada yang tidak fokus, diganti. Emang diganti kita di pagi, bener tuh. Genap tepuk tangan, ganjil. Apa? Oh gitu, salah Ibu Yuyun. Oh iya, terus maafkanlah ya. Oke, sekarang ditambah ya. Kalau mulai ada berisik, nanti Bu Yun bakal bilang begini, ada ular. Ada apa? Kalau Ibu bilang ada ular, jawabannya. Tapi kalau Ibu Yun tarik, ada ular. Itu ya. Jadi jangan kaget kalau berisik Ibu Yun kan ada ular weh. Oke, cari tanah berisik, ada ular. Ada ular. Nah, kalau Bu Yun gak ada suara, berarti kalian juga tidak boleh ada ular. Ada ular. Ada ular. Oke, sip. Dah, bisa lanjutkan ya? Udah nanya nih, Ibu, keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelas itu kalau kita ganti, nama lainnya adalah kesepakatan kelas. Apa tuh? Oke, jadi kesepakatan antara kamu, aku, ibu, kita, semua. Di sini sama. Keyakinan atau kesepakatan kelas, nanti kalimat-kalimatnya itu umum. Apa-apa? Umum. Kalimat umum. Maksudnya umum itu tidak terbatas gender. Gender itu apa? Jenis kelamin. Tidak terbatas agama. Kalau misalnya di kelasnya beda agama ya. Jadi sifatnya umum. Berangkat dari mana Bu keyakinan kelas ini? Dari tata tertib. Oke, kalian udah ngisi tata tertib, udah ditanda tangan ya? Pakai materai ya? Oh, artinya apa kalau pakai materai? Di bawah naungan hukum ya? Oke, berarti kalau ada sesuatu aku siap menjalankan konsekuensinya. Sekarang kita turunkan dari aturan itu, kita turunkan jadi keyakinan bersama di kelas ini. Coba ada yang ingat enggak? Ke sekolah itu enggak boleh gimana?
Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa motor. Tidak boleh bawa aksesoris. Tidak boleh pakai make up. Tidak boleh mewarnai rambut. Tidak boleh tawuran. Tonggelun. Tidak boleh tawuran. Boleh terlambat enggak? Berarti apa tuh? Tidak boleh terlambat. Apalagi tidak boleh, apalagi? Tidak boleh berbicara kasar. Boleh nggak saling ngabuli? Misalnya, Yuyun berdiri, Bu Yun teh berdiri. Yuyun berdiri, katanya udah berdiri belum? Karena ibu Yunnya pendek dibully misalnya. Nah, boleh nggak saling bully? Berarti tidak boleh membuli. Tidak boleh apalagi? Coba sebutin sebanyak-banyaknya. Tidak boleh memalak. Tidak boleh menyuruh. Oke. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh pakai gelang. Tidak boleh apa? Tidak boleh merokok. Oke, sip. Baik, sayang, ini kan lumayan besar ya. Nanti digarisin sama kamu. Sebelah kiri, kamu tulis aturan yang barusan. Tidak boleh apa, tidak boleh apa. Bolehlah cuman 2 atau 3 atau minimal 1. Jadi ulangi ya, ini dibagi 2 garisan. Kamu tulis aturan barusan. Tidak boleh apa. Minimal 1, boleh sebanyak-banyaknya. Tapi di sebelah kiri, silahkan ditulis 1 menit. Garisan. Tulis, tidak boleh apa aturan yang kamu ketahui. Tidak boleh apa. Sayang, dikasih garis dulu, sayang. Dikasih garis. Aduh, keba, ini nih. Gini digarisin dulu. Sok tulis di sebelah kiri barusan tidak boleh apa. Ibu ganti ya stick note-nya ya. Salah. Pek. Biar nantinya gampang. Sok. Ayo. 40 detik lagi. Iya, kalau enggak nanti sama ibu didor. Ayo. Sekarang berlaku ini dor ya. Tidak boleh apa? Ada bayi di sini. Ya, tulis minimal 1 di kiri. Di kiri tulis tidak boleh apa, tidak boleh apa. Apa sayang? Belum, nanti sabar. Sekarang tulis tidak bolehnya dulu. Oke, tidak bolehnya dulu. Yang kelihatan tidak fokus sama ibu ditembak dor ya. Kalau sama ibu ditembak dor, harus nyebutin nama teman. Di kiri, kanan, di depan, di belakang. Minimal 4 berarti ya. Ayo. Oke, yang gak fokus sama ibu didor. Nabil didor nanti sama ibu. Yang ngalamun sama ibu didor. Kayaknya nanti juga setiap pelajar ibu bawa pistol. Ya, itu anaknya gimana? Kan anak ibunya sekarang lagi main, lagi sekolah, jadi nggak tahu ibu bawa ini. Kalau tahu marah, nangis. Lalu jadi para rokusnya sih ditembak ibu Yuyun. Enggak sih ya, pokoknya yang ibu dor, kamu sebutin nama temen ya. Ini kan ibu mau ngecek, kalian udah kenal belum sama temennya, maksudnya gitu, oke? Kalau nggak soal gimana bu? Ibu kalau nggak Kiri kanan. kalau nggak cukup gimana bu? Kiri. Sedikit weh, 4 aja. Oke. Berapa? Mau 2, mau 3, mau 4? 2. Oke, tapi jangan teman sebangku ya. Kan udah kenal, bener nggak? Oke, Abin dulu deh. Abin, dor. Jangan teman sebangku. 2 minimal. Tunjuk. Terus?
Pian. Oke, pian. Dor. Dua, tunjukin, gak boleh temen sebangku. Tunjuk. Siapa? Hiji deui. Itu teh saha? Apa? Reva. Benar. Revi. Yo. Dor. Siapa? Siapa? Indah sama Nadis. Belum. Dor. Dua orang bukan teman sebangku. Mana Repi teh? Repi sama siapa? Mana Salpa? Oh iya siap Salpa. Dor. Badlan. Fahmi. Dor. Terus? Deki. Dede. Dede. Dor. Rizky. Fahri. Oke, hayangan diajar jeung ibu baru dah kitu mah. Dor. Safa TB. Dor. Safa SD. Agnes Dor. Ayo. Terus? Oke, pokoknya apa tebung yang Bu Yuyun inget dornya. Oke, udah ditulis sayang? Udah. Sekarang Ibu ngambil contoh ya, nih. Tidak boleh memakai aksesoris. Nah, sekarang kita ganti jadi keyakinan. Jadi keyakinannya misalnya gimana, Bu? Tidak boleh aksesoris berarti kitanya harus berpenampilan bagaimana? Rapi. Oke, berarti keyakinannya itu berpenampilan rapi dan Nah, Ibu sekarang minta tadi kamu nulis apa? Tidak boleh apa, tidak boleh apa. Kemudian kita ubah jadi sesuatu yang positif. Boleh minta bantuan Ibu? Boleh, misalnya Ibu aku nulisnya apa? Bantuin lah. Udah banget banyak. Misal tidak boleh merokok. Kira-kira jadi apa keyakinannya? Berarti kita harus Tidak boleh merokok. Kalau merokok itu kan membahayakan dan nggak menaati aturan sekolah ya. Berarti kitanya harus gimana dong? Ya betul, tidak merokok. Maksudnya keyakinan bersamanya apa? Itu masuknya ke apa? Bertanggung jawab, mandiri atau disiplin? Nah, kita harus disiplin. Silakan ditulis di pinggirnya. Silakan. Sesuai dengan peraturan yang tadi kalian tuliskan. Tadi apa? Disiplin. Apa? Disiplin. Iya. Nah, benar. Berpakaian rapih dan sederhana. Tadi boleh. Berpakaian rapih dan sederhana. Nanti dari hasil kalian Ibu akan tulis di sini. Kalian kumpulin dulu ke depan ditempel. Silahkan. Ini belum nyusun. Ini jadwal. Apa? Sebentar. Teteh, jam sabaraha? 9.32. Setengah 10. Oke. Apa? Boleh. Kalau memang Ibu dari hasil tadi ternyata aku mah keyakinannya malah jadi disiplin semua. Ya udah, berarti benar. Oke. Yuk, abis ini kita sebutin, kita tempel, kita simpulkan keyakinan bersama kita ya. Oke. Iya, ditempel di sini lagi. Tapi kita geser ke sebelah sini.
nggak ada penghapus. Oke. Ibu, ternyata dari hasil semuanya aku mendisiplin keyakinan kelasnya. Tidak merokok, tidak berkendaraan. Berarti itu keyakinan kelasnya harus gimana? Harus disiplin. Oke. Ada yang nulis tidak datang terlambat? Ada? Nah, tidak datang terlambat. Berarti keyakinan kelasnya jadi apa? Kalau keyakinan nggak boleh pakai kata tidak. Berarti apa? Datang tepat waktu. Ini udah ada nih. Oke. Ibu tulisin yang tadi udah ya. Yang udah disepakati teh apa? Berpakaian apa tadi? Oke. Berpakaian. Oke, rapi dan sederhana. Oke. Tadi apa yang tidak boleh merokok, tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Berarti harus apa? Oke, siap. Yang kedua yaitu harus disiplin. Oke. Tadi yang ketiga, boleh nggak datang terlambat? Tidak boleh. Berarti kita harus bagaimana keyakinannya? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Oke, sekarang dikumpulkan seadanya aja, langsung ditempel, nanti sambil ibu bacakan. Bisa ada yang belum bisa merumuskan. Sebelah sini sayang. Sebelah sana ya, di papan tulis ya. Monggo, di papan tulis. Nanti ibu aja yang bacain. Oke, ibu aja nanti yang bacain. Silakan. Yang udah langsung duduk lagi. Jam berapa? Jamnya mati. Belum istirahat. Belum, sedikit lagi. Sabar ya. Oke, wah luar biasa, bagus sekali. Sebentar videonya jalan nggak ya? Mana ya? Duduk ya. Duduk. Kalau ibu bilang duduk siap, jawabannya sidangkap baris siap. Duduk siap. Sidangkap baris siap. Duduk siap. Sidangkap baris siap. Ada ular. Oke, sip. Ibu mau bacain ya. Tapi tadi rata-rata udah. Tidak boleh cat rambut. Berarti masih hubungannya sama apa nih? Harus disiplin. Oke, ibu baca di sini tidak boleh membuli. Nah, berarti apa keyakinan kitanya? Harus bagaimana? Harus saling sepakat? Oke, ini kita udah punya yang keempat. Oke, saling menghormati. Misal ada teman di kelas tuh bertanya, hari pertanyaan nanti kata kamu mah pertanyaan bodoh, kamu ngetawain, boleh tidak? Berarti kalau kamu mentertawakan itu sudah melanggar keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya tuh yang keempat? Saling menghormati. Oke, berikut ibu mau bacain lagi. Datang tepat waktu. Ya, udah. Tidak boleh memanggil nama orang tua. Masuknya kemana? Sok aya nu heureyan manggil ngarang kolot. Udah tercover di situ, ada nggak? Saling menghormati atau boleh ditambah? Satu lagi ada. Harus apa coba? Saling menghargai. Menghormati itu bisa dikatakan menghargai hiji deui. Kalau kita moyokan kolot batur, sopan teu. Nah, berarti keyakinan kelasnya kita tambah ya. Berarti harus saling apa? Nah,
Sopan dan santun. Sopan dan santun. Tambah keyakinan kelasnya. Nih, ada nih. Tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. Disiplin. Disiplin. Boleh ditambah selain disiplin apa ya berarti? Selain rajin, boleh. 1 rajin Ibu tambahkan. Apalagi ya? Iya. Apalagi ya? Heeh. Ini apa? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab.